Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Masuk ke pelajaran yang ke-6, kelas 9, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ke-6, makanan yang tercampur dengan benda haram. Ya, di sini Ana berharap sebagian dari teman kalian sudah pada masuk. Dan yang ada juga yang belum masuk, tapi ya yang belum masuk semoga cepat ikut masuk juga. Karena tentu saja berbeda belajar online dan juga offline. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-6, yaitu makanan yang halal yang tercampur dengan benda yang haram. Nah, ya. Nah, adapun hewan, ketahuilah bahwa tercampurnya yang mubah, yang halal, yang boleh dimakan dengan sesuatu yang haram, itu adalah salah satu penyebab diharamkannya makanan tersebut. Entah itu berupa hewan atau makanan. Seperti hewan itu ada perkawinan silang ya, antara hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Perkawinan antara kuda yang boleh dimakan dan keledai. Keledai itu nggak boleh dimakan. Lahirlah bigol. Nah, bigol ini hukumnya sama seperti keledai. Kenapa nggak sama seperti kuda? Karena kaidahnya suatu benda yang halal tercampur oleh benda yang haram, maka dia bisa mengubah menjadi benda yang haram. Toyib. Pertama ini ada jenis minyak ya. Minyak nabati. Minyak yang dihasilkan dari buah-buahan dan tanaman seperti ya minyak goreng kita itu, minyak habatus sauda dan yang lainnya. Minyak nabati semuanya halal, semuanya halal. Nah, kecuali kalau dihasilkan dari tanaman beracun yang dipastikan bahayanya. Maka ini menjadi haram atau minyak tersebut tercampur dengan benda najis. Ya, tertimpa bangkai tikus mungkin dan yang semisalnya ini, maka ini menjadi haram karena ya sudah tercampur. Ini tercampur ya, maksudnya ini tercampur. Jadi kata-katanya di sini harus tercampur. Taib. Kemudian yang kedua, minyak hewani. Minyak hewani ini ada dua jenis, yaitu minyak hewani yang berasal dari hewan yang halal untuk dimakan, maka ini minyaknya boleh seperti sapi. Ya, minyak sapi itu apa? Kaldu itu loh, kaldu. Kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu kambing. Ini hukumnya boleh. Nah, dengan syarat ketika menyembelih hewan tersebut disembelih dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i. Adapun yang tidak disembelih mungkin langsung dihancurkan mungkin. Nah, ini ya, maka ini minyaknya menjadi haram juga. Nah, kita kan nggak tahu kalau kita beli kaldu itu sudah kemasan. Nah, ini sudah bukan wewenang kita, kalau kita nggak tahu ya nggak masalah. Karena kita hidup di negara Islam, insya Allah seperti itu. Nah, sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu minyak hewani yang berasal dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, dari babi, anjing. Nah, ini tidak halal ya, ini haram dan tidak boleh digunakan untuk mencampuri makanan yang haram, untuk memasak masakan yang halal. Maka masakan apapun kalau tercampur berarti udah nggak bisa dipisahkan lagi. Nah, buat jual soto dikasih biar enak, dikasih minyak babi. Ya, ini berarti sudah tercampur, meskipun ini sedikit, karena sudah tercampur dan tidak bisa membedakan mana minyak babinya dan mana kuah sotonya, maka ini makanannya berubah menjadi haram. Tayyib. Ini yang pertama tadi minyak ya, ada minyak nabati dan minyak hewani. Kemudian yang kedua ada gelatin.
Gelatin itu apa sih? Yaitu warna kuning atau tipis, tidak berwarna, tidak memiliki bau atau rasa. Diambil dari kulit dan urat dan tulang binatang. Nah, ini juga hukumnya hampir sama seperti minyak. Nah, tergantung dari asal dari gelatin tersebut. Apabila gelatin itu asalnya dari tanaman atau hewan yang makan dagingnya itu boleh dan disembelih dengan sembelihan yang syar'i maka halal. Kalau yang berasal dari hewan yang haram untuk dimakan atau disembelih dengan yang tidak syar'i maka ini hukumnya haram. Sama seperti minyak yang tadi. Kemudian yang ketiga yaitu keju. Ya, keju setahu kita, yang kita tahu yang sekarang itu beredar di sekitar kita itu berasal dari susu, dan enzim rennet ya. Ya, jadi itu insya Allah halal kalau memang berasal dari susu, dan sepertinya memang kalau yang di negara kita semuanya pakai susu itu ya. Nah, tapi di sini dirinci karena ini buku ini dari Saudi ya. Jadinya ini mungkin sedikit ada perbedaan budaya. Yang pertama seperti hukum minyak ya, apabila keju tersebut berasal dari susu hewan yang tidak boleh dimakan, maka kejunya juga haram. Kemudian keadaan kedua enzim rennet yang masuk dalam pembuatan keju berasal dari hewan yang haram, maka juga nggak boleh juga. Dan ketiga, yaitu kejunya terbuat dari hewan yang dimakan dagingnya yang boleh, dan enzim rennetnya dari pembuatan keju itu berasal dari hewan yang boleh dimakan dan disembelih dengan pembelian yang syar'i, maka itu boleh. Nah, kita nggak tahu sapinya disembelih syar'i apa enggak. Belinya keju ya beli aja di Indomaret merek Kraft itu biasanya kan itu. Ya itu saya bukan di endorse merek ya, cuman saya biasanya kan kita nemunya itu KR KRAFT itu. Nah, itu bagaimana hukumnya ya, karena di situ pasti ada tulisannya halal. Saya yakin ada tulisannya halal. Kalau ada tulisannya halal dari MUI ya sudah, berarti kita tidak perlu untuk membebani diri kita untuk mengetahui ini enzim rennetnya dari apa ya, tanya pabriknya dan yang lainnya, ini tidak perlu karena sudah disortir oleh MUI. Nah, saya lihat ya, kalau makanan yang sudah ada BP POM IRT-nya itu biasanya ada stempel MUI-nya. Kalau keju saya kira ada, insyaallah ta'ala. Saya kira cukup ya pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.